Halo semuanya, perkenalkan saya Maristella Berupurba dengan NIM 4221131023 dari kelas PSPK 22B. Di sini saya akan membawakan materi yaitu larutan penyangga dan juga hidrolisis garam. Di sini saya membuat video pembelajaran guna untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama yakni larutan penyangga dan jenisnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai dengan mudah contoh dari larutan penyangga. Salah satunya adalah pada obat tetes mata, di mana nilai pH pada obat tetes mata sesuai dengan nilai pH pada mata kita. Sehingga saat pengaplikasiannya tidak akan terasa pedih di mata. Tapi, tahukah kalian apa pengertian dari larutan penyangga sendiri dan apa saja jenis-jenisnya? Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat pengenceran ataupun penambahan sedikit asam ataupun penambahan sedikit basa. Kemampuan larutan penyangga dalam mempertahankan perubahan pH dalam proses penambahan basa ataupun asam disebut dengan aksi buffer. Yang selanjutnya ada jenis larutan penyangga. Jika dilihat secara umum, maka larutan penyangga ini dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama ada larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang mengandung suatu asam lemah dari basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam, di mana memiliki pH kurang dari 7. Adapun contoh larutan penyangga asam adalah seperti campuran asam etanoat atau CH3COOH dan natrium etanoat atau NaCH3COO dalam larutan yang memiliki komponen buffer CH3COOH dan CH3COO. Adapun larutan penyangga asam ini dapat diperoleh dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garamnya dari basa kuat. Contohnya itu seperti mencampurkan asam asetat dengan natrium asetat. Selain itu, mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemah dicampurkan dalam jumlah yang berlebih. Yang kedua itu ada jenis larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan yang mengandung suatu basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa, yang dimana pada kondisi basa itu memiliki pH lebih besar dari 7. Adapun contoh larutan penyangga basa adalah campuran dari larutan amonia atau NH3 dan larutan amonium klorida atau NH4Cl yang memiliki komponen buffer NH3 dan NH4+. Larutan penyangga basa dapat dipeloreh dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garamnya dari asam kuat. Contohnya itu ketika mencampurkan amonium hidroksida dengan amonium klorida. Selain itu, mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, di mana basa lemah dicampurkan dalam jumlah yang berlebih. Baik, sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu materi hidrolisis garam. Yang pertama itu kita harus mengetahui
Apa pengertian dari hidrolisis garam sendiri? Hidrolisis garam adalah proses terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan basa. Di mana hidrolisis garam hanya terjadi jika salah satu ataupun kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah ataupun basa lemah. Jika komponen garam tersebut berupa asam kuat dan basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan mengalami hidrolisis atau tidak akan terhidrolisis. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kation dan anion yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah kation dan anion garam yang termasuk elektrolit lemah. Sedangkan kation dan anion garam yang termasuk elektrolit kuat tidak akan terhidrolisis. Di mana contohnya itu seperti reaksi garam dengan air, di mana komponen garam atau kation dan anion yang berasal dari asam lemah ataupun basa lemah akan bereaksi dengan air dan akan membentuk ion H3O+, atau sama dengan ion H+, atau ion OH-. Jika hidrolisis menghasilkan ion H3O+, maka larutan akan bersifat asam. Akan tetapi, jika hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka larutan tersebut akan bersifat basa. Yang selanjutnya kita masuk kepada sifat asam basa dari larutan. Pencampuran larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Reaksi asam dengan basa akan membentuk garam, disebut reaksi penetralan. Namun demikian, garam dapat bersifat asam, dapat bersifat basa, maupun dapat bersifat netral. Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Garam dapat terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, dapat juga terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, dapat juga terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah, ataupun asam lemah dengan basa lemah. Jadi, sifat asam ataupun basa suatu garam dapat ditentukan dari kekuatan asam dan basa penyusunnya. Sifat keasaman ataupun kebasaan dari garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Proses pelarutannya sebagian garam bereaksi dengan air ini disebutlah dengan hidrolisis, di mana hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Baik, pada slide ini sudah tertera senyawa-senyawa yang dapat terhidrolisis. Contohnya itu bisa kita lihat pada yang pertama itu ada HCl, yakni asam klorida. Yang kedua ada HBr atau asam bromida. Yang ketiga ada HI atau asam iodida. Yang keempat ada H2SO4 atau asam sulfat. Yang kelima ada HNO3 atau asam nitrat. Yang keenam ada HClO3 atau asam klorat. Dan yang ketujuh ada HClO4 ataupun asam perklorat. Ini merupakan contoh dari larutan basa kuat. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contohnya itu yang pertama ada LiOH ataupun litium hidroksida, NaOH ataupun natrium hidroksida, KOA atau kalium hidroksida, RbOH atau rubidium hidroksida, CSOH atau cesium hidroksida, CaOH 2 kali kalsium hidroksida, SrOH 2 kali strontium hidroksida, dan yang terakhir ada BaOH 2 kali atau barium hidroksida. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan terkait materi kimia pada SMA dengan judul Larutan Penyangga dan